Ya, pendengar program 1 RRIND untuk peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan diperingati pada 1 Juni, semua persiapan sudah dilakukan oleh pihak BPIP. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan sejauh ini, beberapa hari lalu kita mendapatkan informasi bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini bersedia untuk hadir menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila. Untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan Insinyur Prakoso MM, Deputi Hubungan Antarlembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP, dan juga sebagai Ketua Umum Hari Lahir Pancasila. Pak Prakoso, untuk kegiatan Hari Lahir Pancasila ini sudah sampai di mana persiapannya sampai pagi ini, Pak? Terima kasih Mbak Desi, selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Untuk persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan dilaksanakan di Kota ND 1 Juni 2022 ini, tepatnya nanti harinya kan itu hari Rabu ya? Iya, hari Rabu, Pak. Secara keseluruhan kalau di persentase itu sudah 90% lebih lah kesiapan baik sarana maupun prasarananya. Iya. Pak Prakoso, ini yang menggembirakan masyarakat di ND pada khususnya karena Pak Presiden akhirnya positif hadir begitu ya menjadi inspektur upacara pada Hari Lahir Pancasila. Boleh disampaikan juga Pak jadwal kunjungan Pak Presiden untuk Hari Lahir Pancasila itu nanti apakah akan tiba di ND tanggal 1 atau seperti apa Pak Prakoso? Ini upacara kan akan dilaksanakan tanggal 1 itu kurang lebih dimulai prosesinya itu pukul 8 WITA. Dari jadwal kunjungan Pak Presiden, dari informasi dan protokoler, itu beliau berkenan mulai tanggal 31 itu sudah ada di Kabupaten ND. Dia akan dijadwalkan itu tanggal 31 beliau bermalam di ND dan tanggal 1 Juninya mengikuti upacara, yaitu upacara kenegaraan loh. Walaupun dilaksanakan di ND, ini adalah upacara kenegaraan. Oke, ya upacara kenegaraan yang akhirnya kemudian diselenggarakan di ND karena ini menjadi hadiah untuk masyarakat Kabupaten ND yang sudah menanti selama bertahun-tahun begitu ya Pak Prakoso ya? Iya. Dilaksanakan di ND tapi diikuti, ini kan dilakukan secara hibrid online maupun offline. Maksudnya secara fisik pesertanya hadir, tapi secara virtual itu juga ikut secara online. Jadi bagi mereka, kementerian dan lembaga yang tidak berkesempatan bisa ke ND mengikuti atau sebagai peserta upacara dengan cara online. Ya Pak Prakoso, untuk kegiatan beliau setelah nanti menjadi inspektur upacara pada upacara kenegaraan Hari Lahir Pancasila, dalam jadwal rencana akan apa selanjutnya nanti Pak Prakoso? Upacara adalah acara puncak dari 1 Juni. Itu acara puncak. Setelah upacara kenegaraan selesai, kita jadwalkan, tapi ini masih konfirmasi ya Mbak ya, masih konfirmasi, tetap perkembangan akan terus berjalan, tapi dijadwalkan Bapak Presiden beserta rombongan, menteri-menteri terkait, kepala lembaga negara, itu akan berkunjung ke tempat renungan. Ketika Founding Father kita, Bapak Insinyur Soekarno merenungkan di tempat renungan, di pohon sukun ya, di bawah pohon sukun itu, merenungkan nilai-nilai Pancasila yang menggali nilai-nilai Pancasila yang nantinya akan menjadi dasar negara ini akan didirikan. Setelah itu beliau dijadwalkan ke rumah adat untuk pemberian Masalah gitu ya Pak ya? gelar sebagai prosesi di rumah adat, juga ke rumah pengasingan Bung Karno, dan juga pastinya Bapak Presiden sebagai Presiden Republik Indonesia juga akan menyapa warga setempat yang ada di ND, warga negara ND yang juga mencintai Bapak Presiden kita, itu di tempat-tempat kerumunan masyarakat ND ya, salah satunya kemungkinan besar pasar gitu Mbak. Berdialog langsung, melihat situasi secara konkret kehidupan masyarakat di ND, tentang jual beli, tentang harga, lain-lainnya yang kemungkinan besar ada di pasar itu Mbak. Itu Mbak. Satu hari itu nanti Pak Presiden dijadwalkan akan mengunjungi situs-situs peninggalan Bung Karno begitu ya. Tidak hanya di Taman Permenungan, apakah juga kemudian di Masjid Arabita, tempat-tempat yang lain begitu Pak? Iya, itu baru
baru menjadi penjadwalan. Tapi semuanya itu kan kesibukan sama situasi dan kondisi, pasti nanti akan dipilih oleh beliau. Mana-mana saja yang akan sudah mewakili kunjungan ke India. Tapi masyarakat India cukup berbangga bahwa orang nomor 1 Indonesia, Presiden Republik Indonesia, dan upacara kenegaraan digelar di India. Karena India merupakan kota renungan, kota pelajar, dan kota Pancasila banget. Gitu. Ya, Pak, apakah ini juga yang kemudian membuat beliau itu berkenan untuk berkunjung ke ND di tahun ini ya? Karena kan ini sudah menjadi permintaan masyarakat ND bertahun-tahun, namun baru bisa terrealisasi tahun ini begitu, Pak. Dalam informasi itu seperti apa sih latar belakangnya, kemudian pendekatan dari BPIP sehingga Pak Presiden mau tahun ini berkunjung ke ND? Pastinya semuanya itu ada latar belakangnya ya. Masyarakat ND itu kan masyarakat yang toleransi, nilai-nilai Pancasila itu sudah teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat masyarakat India. Ini menjadi kebanggaan kita. Menjadi toladan lah masyarakat India dalam bermasyarakat di Indonesia ini. Oke, ini juga jadi akhirnya menjadi satu kebanggaan lagi untuk masyarakat India ya, untuk latar belakang ini. Pak Prakoso, boleh juga disampaikan ya, selain nanti ada upacara kenegaraan ini, ada kegiatan atau program dari BPIP apa saja untuk Hari Lahir Pancasila? Mungkin sekilas boleh disampaikan kepada pendengar penonton yang menyaksikan kita pagi ini. Jadi kegiatan Hari Lahir Pancasila diperingati secara kenegaraan di India, BPIP bersama kementerian dan pemerintah daerah juga menginisiasi ada side event, kegiatan-kegiatan yang mendukung, memeriahkan dari salah satunya ada parade kebangsaan ya, parade pesona kebangsaan diinisiasi pemerintah Kabupaten India, dan juga nanti tanggal sebelum upacara 29-30 itu ada pentas seni budaya di India juga, pentas seni budaya. Terus juga ada kegiatan simposium nasional yang diikuti masyarakat dan juga kementerian dan lembaga yang ada untuk napak tilas Pancasila, pemikiran-pemikiran Pancasila, nilai-nilai Pancasila, napak tilas terhadap kegiatan founding father kita Bapak Soekarno ketika dia pertama kali turun di pelabuhan, terus pemikiran-pemikiran, merenungkan dan sebagainya, itu ada kegiatan itu tanggal 31 simposium nasional. Nanti juga setelah upacara 1 Juni itu juga ada peluncuran mata ajar Pancasila diinisiasi untuk juga menjadi mata ajar wajib lagi. Gitu Mbak. Iya, itu secara nasional begitu ya Pak, di launchingnya pada saat itu? Iya, gitu. Oke, baik. Jadi ada beberapa kegiatan nasional ini yang kemudian di launchingnya dari ND begitu ya, bertepatan pada Hari Lahir Pancasila itu Pak? Betul Mbak, ini yang jadi membanggakan kita semua, termasuk diri saya, dan juga semoga masyarakat ND mendukung aktualisasi Pancasila lebih kuat lagi dan menjadi toladan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Pak Prakoso, ini terakhir, boleh ini karena ada kegiatan besar di depan kita yang kemudian menjadi kebanggaan kita bersama, khususnya kami masyarakat ND. Apa pesan atau himbauan Pak Prakoso jelang Hari Lahir Pancasila ini agar semua acara yang kemudian sudah disiapkan ini bisa berjalan dengan lancar Pak Prakoso? Bagi masyarakat ND yang berbahagia, mari kita dukung bersama peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di ND dan juga event-event lain. Mari bersuka cita dan tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Tetap menjaga jarak, mencuci tangan, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan juga senyum manis masyarakat India tetap diutamakan. Jadi ada khas masyarakat India untuk menyambut tamu-tamu nasional dan dari beberapa keluarga kita bersama, yaitu warga negara Indonesia untuk berpusat di India. Itu Mbak, baik. Manisnya. Baik Pak Prakoso, ini jadi kabar gembira, mudah-mudahan jadi mood booster, masyarakat juga menyambut dengan penuh sukacita ini ya, jelang peringatan Hari Lahir Pancasila. Pak Prakoso, sampai jumpa di ND nanti Pak ya? Sampai jumpa di ND. Iya, sukses untuk semua kegiatannya Pak. Salam untuk semua teman-teman di BPIP Pak. Salam Pancasila. Assalamualaikum Pak, salam Pancasila.